البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala fi Riyadhis Shalihin. Terakhir adalah tentang dialog beberapa sahabat ketika mereka sudah sampai di Tabuk, tentang Ka'ab bin Malik. Kemudian Ka'ab bin Malik menceritakan kisah tersebut. Fabainahum ala dzalik, ketika mereka sedang kondisi semacam itu, sedang istirahat, ra'a rajulan mubyidha, Rasulullah melihat ada seseorang yang putih, yazulu bihis sarab, yaitu yang dihilangkan oleh fata morgana, yaitu terlihat dari jauh, kelihatan putih dan kelihatan terkadang hilang, terkadang nampak karena jauh. Faqala Rasulullah SAW, kun Aba Khaisamah. Rasulullah mengatakan, jadilah Abu Khaisamah. Fa'idha huwa Abu Khaisamah al-Ansari. Ternyata beliau memang Abu Khaisamah al-Ansari. Beliau tertinggal tapi langsung menyusul. Ini bagus. Bukan tertinggal kemudian sekalian gak berangkat, tapi langsung menyusul. Akhirnya apa? Selamat dari hukuman. Wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'id tamr. Beliau itulah yang bersedekah dengan satu sok tamr, 4 mud. Hina lamazahul munafiqun, ketika diejek oleh orang munafiqun, mengatakan Allah Ta'ala tidak perlu dengan tamr yang sesedikit ini. Nah, ketika yang lain sedekah sampai membuat penat belakangnya, orang munafiqun mengatakan, dia itu orang yang riya, sedekah banyak-banyak. Semuanya salah menurut munafiqun. Yang enggak sedekah seperti munafiqun malah benar menurut mereka sendiri. Ini Abu Khaisamah radhiyallahu anhu disebutkan oleh Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala bahwasanya ketika perang Tabuk itu memang beliau sempat tertinggal sejenak. Beliau tinggal di rumah, kemudian ketika beliau masuk ke rumahnya, yaitu tertinggal di pekarangan, kemudian beliau masuk rumah, ternyata istrinya sudah menyiapkan makanan minuman dan menyiapkan tenda yang bagus di kebun. Kemudian dia berdiri di pintu, kemudian mengatakan, Rasulullah dan para sahabatnya berpanas-panas di jalanan, sementara Abu Khaisamah ditemani 2 istri yang cantik di bawah tanaman yang rindang dengan makanan minuman. Ini tidak adil. Kemudian beliau mengatakan, demi Allah aku tidak akan duduk sampai kalian menyiapkan perbekalan untukku, aku akan berangkat. Kemudian beliau dikasih perbekalan oleh 2 istrinya itu, kemudian berangkat menyusul. Nah, ketika Rasulullah sedang istirahat, lihat Abu Khaisamah datang. Inilah beliau. Itu menunjukkan apa? Bahwasanya orang yang tertinggal amal soleh hendaknya melakukan tajarub, yaitu menyusuli, seperti yang dijelaskan oleh siapa? Dijelaskan oleh Al-Qurtubi, dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani rahimahullah tentang syarat taubat, yaitu harus melakukan tajarub, yaitu menyusul. Jangan sampai kalau keliru sekalian keliru, jangan, tapi disusuli dengan amal soleh. Tertinggal peperangan langsung aja berangkat mumpung Rasulullah dan para sahabatnya baru sampai di sana. Tayyib, qala Ka'ab falamma balaghani anna Rasulullah SAW qad tawajjaha qafilan. Ketika sampai berita kepadaku bahwasanya Rasulullah SAW telah beranjak pulang. Qafilan itu berangkat pulang, bukan berangkat untuk berangkat, tapi mulai pulang. Qafil, kembali ke rumah. Ini apa? Ini dengan kejadian yang aneh-aneh dan banyak dan menegangkan di dalam kisah Tabuk itu. Bukan berhadapan dengan orang-orang Romawi, karena Romawi ketakutan. Mereka hanya menyebar di pinggir-pinggir benteng mereka, tidak berani mendekat ke Tabuk. Sementara Rasulullah SAW melihat memang pasukan beliau sendiri sudah kepayahan, karena bekalnya amat sedikit, walaupun Utsman ibn Affan sudah membekali dengan apa? Dengan uang ribuan dinar dan 1000 ekor unta, lengkap dengan perbekalan. Tapi karena muslimin memang luar biasa banyak waktu itu, tetap mereka itu suasananya sangat fakir. Sehingga ketika sampai di Tabuk sudah amat payah juga. Maka Rasulullah SAW memilih untuk persiapan pulang. Tetapi kedatangan beliau sudah membuat gentar wilayah situ, sampai-sampai Raja Fadak dan beberapa wilayah di dekat situ membuat janji damai dengan Rasulullah. Untuk Untuk tidak
tidak menyerang Madinah, untuk tidak membantu Romawi dan sebagainya. Dan Rasulullah menuliskan surat keamanan untuk mereka, menunjukkan mereka sendiri takut kepada Rasulullah dan para sahabat. Sehingga mereka mendapatkan apa? Mendapatkan kemenangan secara moral. Kemudian mereka pulang, itu pun suasana pulangnya dengan perkara-perkara yang menegangkan. Di antaranya adalah apa itu? Kisah ketika beliau sampai ke Aqabah. Beliau sudah bilang kepada para sahabat di dalam Sahih Musnad itu, jangan ada seorang pun dari kalian yang naik Aqabah. Karena itu Aqabah nanti tempat untuk istirahat Rasulullah. Ternyata ketika Rasulullah sampai di sana, ditemani oleh Ammar bin Yasir dan satu sahabi yaitu Hudzaifah ibnul Yaman, ternyata ada 15 penunggang kuda yang naik ke situ dengan memakai topeng. Kemudian mereka pura-pura berdesak-desakan untuk apa? Untuk menjatuhkan Rasulullah ke dalam jurang. Mereka memang pengecut, munafikun pengecut, tidak berani menyerang. Tapi nanti alasannya, oh ini terdesak Rasulullah, akhirnya jatuh. Alasannya gitu. Nah, Rasulullah nyuruh untuk apa? Para sahabat yang menemani beliau untuk apa? Untuk mengusir mereka. Karena mereka diusir tidak mau, akhirnya dikejar oleh Ammar bin Yasir dan dipukuli kuda-kudanya dan sebagainya itu. Nah, Rasulullah menyebutkan nama-nama mereka itu kepada kalau tidak salah kepada Hudzaifah atau kepada Ammar bin Yasirnya. Kisah itu. Dan dikatakan mereka akan bermusuhan dengan Rasulullah sampai hari kiamat. Kemudian juga menjelang sampai ke Madinah, Rasulullah mengatakan innahu satahubbu alaikumu ar-riha asyadidah hadhihi asyadidah. Sesungguhnya malam ini akan bertiup kepada kalian angin yang sangat keras. Disebutkan di situ angin itu datang untuk apa? Mencabut nyawa seorang munafikun. Ternyata betul ketika mereka pulang, ternyata ada satu orang munafikun besar mati. Wallahu alam siapa namanya. Karena Abdullah bin Ubay tidak ada di Madinah tapi ikut perang bersama Rasulullah, ikut menyertai tapi untuk merusak. Kemudian Rasulullah mengatakan tentang sebelum datangnya angin itu, Rasulullah mengatakan hendaknya semuanya duduk dan semuanya mengikat ontanya baik-baik. Nah, ketika malam itu betul-betul ini sanadnya sahih. Datang angin yang luar biasa kencang menuju ke arah Madinah. Waktu itu ada seseorang yang berdiri. Karena apa? Karena penat duduk terus. Berdiri, akhirnya dia dihantam angin, dibawa oleh angin sampai ke Gunung Toik. Alhamdulillah bisa balik lagi, disebutkan di dalam kisahnya itu, dia bisa balik lagi. Terbang dia. Itu bahayanya kalau menyelisihi ajaran Rasulullah, bisa datang hukuman. Nah, ketika sampai di Madinah, inilah sekarang kisah Ka'ab bin Malik yang berikutnya itu. Qal hadarani basi. Setelah pulang min Tabuk, dari wilayah Tabuk, maka aku diliputi oleh kesedihan. Bas yaitu kesedihan yang kuat. Huzn kesedihan. Kalau bas itu adalah kesedihan yang syadid. Aku tertimpa kesedihan yang besar. Fatafiqtu atadzakkarul kadzib. Mulailah aku mengingat-ingat kedustaan. Aku bisa bikin alasan apa untuk berdusta. Wa aqul bima akhruju min sakhatihi ghadan. Dengan apa aku bisa keluar dari kemurkaan Rasulullah besok? Wa asta'inu ala dzalika bi kulli dzi ra'yin min ahli. Aku minta tolong untuk bisa mendapatkan alasan itu tadi dengan apa? Dengan setiap orang-orang yang memiliki pandangan, yaitu orang-orang yang berpengalaman, yang akalnya bagus dari keluargaku. Berusaha untuk cari alasan, enaknya alasannya apa. Ini menunjukkan bahwasanya pada asalnya memang manusia itu berusaha untuk cari udzur. Kemudian falamma qila inna Rasulullah SAW qad adhalla qadiman, ketika dikasih kabar bahwasanya Rasulullah sudah hampir tiba, sudah dekat sekali dengan Madinah. Banyak kisah tentang perang Tabuk itu, kisah dengan Jabir, kisah dengan yang lain-lain. Jabir berperang bersama Rasulullah dengan perang yang dengan apa itu? Kesetiaan yang bagus. Qal zaha anil batil, hilang dariku, zaha yaitu menjauh atau hilang dariku kebatilan. Memang beliau adalah sahabi yang baik, Ka'ab bin Malik. Hilang sudah keinginan untuk berbuat batil. Hatta araftu anni lam akun anju minhu bi syai', sampai aku melihat bahwasanya, aku mengetahui bahwasanya aku tidak akan selamat dari Rasulullah dengan sesuatu apapun abadan, dengan cara apapun. Karena nanti akan datang wahyu, enggak ada gunanya aku dusta. Fa ajma'tu sidqah, maka aku bertekad untuk jujur kepada beliau. Ajma'tu artinya adalah apa? Azam tu, yaitu bertekad bulat untuk jujur.
Dan memang kejujuran ini yang mendatangkan keselamatan. Wa asbaha Rasulullah SAW qadiman, maka kemudian masuk di waktu pagi Rasulullah tiba. Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid. Rasulullah SAW apabila tiba dari suatu safar, beliau itu memulai dengan masjid. Memang ini syariatnya demikian. Kalau pulang dari safar, terutama kalau mendekati waktu malam, jangan kita masuk rumah, kita dilarang itu. Tetapi apa? Tapi kita istirahat di masjid. Istirahat di masjid, sholat dan sebagainya, agar yang di rumah itu persiapan. Memang disyariatkan demikian. Jangan masuk ke rumah malam-malam kalau dari safar yang jauh. Adapun kalau safar yang dekat boleh. Tapi para ulama sebagian mengatakan, adapun kalau memang ini tidak akan mengejutkan dan sebagainya, tidak apa-apa. Cuma dohir-dohir hadis menunjukkan sebaiknya kita masuknya itu waktu pagi. Sudah kita istirahat di masjid dulu. Faraka'a fihi rak'atain, beliau sholat 2 rakaat. Ini menunjukkan apa? Disyariatkannya sholat 2 rakaat kalau masuk masjid. Dan memang ini adalah syariat. Rasulullah SAW bersabda kepada siapa? Kepada Abu Qatadah dan yang lain-lain tentunya. Apa itu? Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlisanna hatta yarka'a rak'atain. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan sekali-kali dia duduk sampai sholat 2 rakaat. Demikian pula hadis Jabir ketika pulang dari Tabuk. Kisah yang setelah dialog itu, dialog dengan Jabir tentang masalah apa itu kuda, masalah unta dan sebagainya itu. Rasulullah tanya, hal raka'ta rak'atain, apakah kamu sudah sholat 2 rakaat? Qala la, qala idhab farka' rak'atain, pergi sholat 2 rakaat dulu. Ini disyariatkan untuk apa? Sholat tahiyatul masjid istilahnya. Summa jalasa linnas, kemudian duduk untuk menerima orang-orang. Ini disyariatkan bagi pemimpin kabilah atau pemimpin masyarakat dan sebagainya. Kalau pulang dari tempat yang jauh, hendaknya dia apa? Dia mempersiapkan tempat untuk menyambut kedatangan orang-orang yang hendak menyambut beliau dan sebagainya. Baik, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.